Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kembali kita melanjutkan silsilah ya, kajian tentang fikih muamalah yang dimana masih kita berkutat, masih kita membahas bab tentang jual beli. Dan alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang ini ada yang dari sisi zatnya, ada yang dari sisi akibatnya menuju kepada haram, kemudian ada kezaliman, ada gharar. Dan insya Allah di pertemuan kali ini insya Allah akan membahas bab tentang, masih dalam bab jual beli yang terlarang, adalah tentang riba, jual beli riba. Nah, bagaimana keadaan atau bagaimana perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli riba ini, insya Allah satu persatu kita akan coba membahasnya ya. Baik, sebelum kita membahas lebih detail, sedikit kita membahas bagaimana bahaya riba, bahaya riba. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, riba merupakan sebuah kezaliman yang dilakukan oleh segelintir orang kepada orang yang lain. Dan riba ini hari ini, saat ini begitu merebak, begitu banyak berada di sekeliling kita, di hadapan kita, bahkan kemungkinan kita tidak bisa lepas dari debu-debu riba. Allah musta'an. Ya, ini mudah-mudahan Allah ampuni kita dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan jauhkan kita dari jual beli riba atau perkara-perkara yang berkaitan dengan riba ya. Kenapa? Karena bahayanya begitu besar. Bahayanya begitu besar. Ada sebuah ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah musnahkan riba dan Allah tumbuh kembangkan, Allah suburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang senantiasa ada di dalam kekufuran dan senantiasa berbuat dosa. Al-Baqarah ayat 276. Jadi Allah berfirman, Allah musnahkan riba dan Allah suburkan sedekah ya. Kata para ulama, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, yang dimaksud dengan yamhaqullahu riba, Allah binasakan atau Allah hancurkan riba, Allah musnahkan riba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yankusuhu wa yuhlikuhu wa yudhibu barakatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi hartanya, kemudian Allah akan mencelakakannya, membinasakannya, dan Allah akan menghilangkan keberkahannya. Allah menghilangkan keberkahannya. Bahkan kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disebut dengan yamhaqullahu riba, bahwa Allah menghancurkan riba, maksudnya adalah la yaqbalu minhu shadaqatan. Allah tidak menerima sedekah dari orang yang berbuat riba. Allah musta'an. Wala jihadan, dan Allah tidak akan menerima jihad dari orang tersebut. Allah. Wala hajjan, tidak pula hajinya. Wala salatan, tidak pula salatnya. Allah musta'an. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Maka ini bahayanya riba. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan riba ya. Tadi perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Allah tidak akan menerima sedekah dia, Allah tidak terima haji, Allah tidak terima jihad, Allah tidak terima dia salatnya. Allah musta'an. Ini dalam kitab tafsir Al-Baghawi ya, dalam menafsirkan tadi kalimat yamhaqullahu ar-riba ya. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya. Kemudian ikhwafil yang semoga Allah muliakan, bahaya riba yang kedua ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang pelaku riba ya, sebagaimana nanti akan Allah bangkitkan ya. Allah akan bangkitkan sebagaimana orang yang kesurupan. Allah musta'an. Allah bangkitkan orang yang pelaku riba itu seperti orang yang kesurupan. Allah musta'an.
Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 275, ini sebelumnya ya, tadi 275. Alladzina ya'kuluna riba, yaitu orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Bahwasanya orang yang mengambil harta dengan cara riba, mereka tidak dapat berdiri, tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, orang yang kesurupan ya, karena penyakit atau tekanan gila. Allah musta'an ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislar riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli adalah seperti riba. Apa bedanya jual beli dengan riba? Sama saja. Begitu kata orang-orang ya, orang-orang kafir dahulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin hari ini kita temui seperti itu, sama. Apa saja, apa bedanya jual beli kredit dengan riba? Ya sama-sama saja, sama-sama menghutangkan, sama-sama mendapatkan lebih. Nah, ini kenapa? Karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Akhirnya mereka menyamakan jual beli dengan riba. Maka mereka mengatakan, kata Allah, bi annahum ya, bahwasanya dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislar riba. Mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba. Maka mereka berdiri nanti tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kerasukan syaitan, waliyadzubillah. Maka kata ahli tafsir ya, dalam kitab Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwasanya la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi. Bahwasanya orang yang memakan riba itu mereka tidak bisa berdiri ya pada hari kiamat, kecuali mereka itu berdiri seperti berdirinya orang yang sedang kerasukan syaitan, waliyadzubillah. Dia tidak bisa berdiri dengan tegak dengan baik ya. Bagaimana orang yang sedang kerasukan syaitan? Orang yang dalam keadaan kerasukan. Itulah permisalan Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku riba nanti pada hari kiamat di padang di hari kebangkitan ya, waliyadzubillah. Kemudian ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya riba yang ketiga, bahaya riba yang selanjutnya adalah dosa orang yang berbuat riba ini ya, dosa pelaku riba ini dosanya sama seperti berzina dengan ibunya. Allah musta'an. Ini paling sedikitnya, paling kecilnya dosa perbuatan riba itu seperti dia berzina dengan ibunya ya. Bahwasanya ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Bahwasanya riba itu ada 73 pintu. 73 pintu. Ada 73 pintu. Aisaruha mislu an yankihar rajulu ummahu. Dan yang paling ringannya, ya maksudnya tadi 73 pintu, maksudnya pintu apa? Pintu dosa. Dan yang paling ringannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dosa riba yang paling ringan itu satu pintunya itu seperti seseorang berzina dengan ibunya, waliyadzubillah ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah ya. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, bahwasanya sekali lagi dosa yang berbuat riba ini ya, orang yang melakukan riba ini dia paling ringan dosanya itu seperti dia berzina dengan ibunya sendiri, waliyadzubillah ya. Padahal tadi ada 73 pintu dosa dalam bab riba, dan yang paling ringan seolah-olah dia berzina dengan ibunya sendiri. Allah musta'an. Kemudian ada lagi hadis yang lain, bahwasanya dosa riba ini lebih buruk daripada 36 kali berzina. Allah musta'an. Lebih buruk daripada 36 kali berzina. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Razzaq wa Ahmad wal Baihaqi. Abdul Razzaq ya, Al-Imam Abdul Razzaq wa Ahmad dan Baihaqi. Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Abdul Razzaq dari Ka'ab ya. Bahwasanya kata beliau, li an azni salasatan wa salasina zaniyatan. Bahwasanya saya itu berzina dengan 33 pezina, ahabba ilayya min an akula dirhaman riban ya'lamullahu anni akaltuhu riban. Bahwasanya aku berzina dengan 33 orang ya, 33 pezina
maka itu lebih ringan bagiku daripada aku memakan 1 dirham. Memakan 1 dirham dengan jalan riba. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya aku memakannya itu betul-betul dari jalan riba. Allah musta'an. Ya. Wa ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Ini tadi 33. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Ausat dan Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau bersabda dirhamu riba. 1 dirham dari jalan riba asyaddu 'ala Allahi min 36 zaniyatan. Bahwasanya 1 dirham riba itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya daripada apa? Daripada 36 pezina. 36 orang yang berzina. Allah musta'an. Khafil yang semoga Allah muliakan, begitu besar orang yang berbuat riba di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Ini bukan berarti berzina itu kecil di mata Allah. Naudzubillah. Saking besarnya harus dirajam orang berzina itu. Orang yang belum nikah maka dia dicambuk 100 kali. Orang yang sudah menikah dirajam sampai mati. Ini kenapa? Saking besarnya dosa zina. Tapi riba 33 kali bahkan 36 kali dosanya lebih besar daripada berzina. Allah musta'an waliyadu billah ya. Dan yang terakhir ya sebetulnya masih banyak. Tapi saya sampaikan beberapa saja ya. Bahaya dosa riba ini ya. Dosa riba ini bahayanya. Salah satunya adalah dosa ini dikelompokkan ke dalam 7 golongan dosa yang membinasakan. 7 golongan dosa yang membinasakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan itu?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asyirku billah." Yang pertama syirik kepada Allah. Berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Dosa yang pertama. Yang kedua wasihir. Sihir. Berbuat sihir, mempelet orang. Hati-hati ini. Ya, membuat orang lain suka kepadanya. Hati-hati ini perbuatan dosa yang sangat besar. Menyantet orang, membuat orang lain sengsara dan sebagainya. Perbuatan sihir-sihir yang demikian, maka yang demikian dosa yang sangat besar yang membinasakan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali bilhaq, dengan jalan yang benar. Maksudnya dengan jalan yang benar boleh membunuh orang ketika apa? Ketika peperangan dengan orang kafir, maka boleh membunuh orang kafir. Itu namanya dengan hak. Boleh membunuh orang yang membunuh dibunuh lagi, itu namanya kisos. Boleh membunuh orang, bukan boleh lagi, Allah suruh. Allah perintahkan orang yang membunuh dibunuh lagi. Tapi yang melakukan ini adalah pemimpin, adalah negara, bukan perorangan, bukan pemimpin daerah, bukan, tapi pemimpin negara. Nah, ini yang melakukannya, bukan tiap-tiap kita melakukan kisos, tidak boleh. Jadi orang yang membunuh dibunuh itu boleh, itulah bilhaq. Tapi orang yang membunuh tanpa hak ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatim, memakan harta yatim itu dosa yang membinasakan. Kemudian yang kelima wa aklu riba, memakan harta dengan cara riba. Allah musta'an. Ini yang jadi ikhwafil yang semoga Allah muliakan, dosa riba masuk ke dalam dosa yang membinasakan, yang akan menghancurkan kita dunia dan akhirat. Waliyadu billah ya. Ya khafil yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya tentang bahaya riba. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab tentang ta'rifur riba, definisi riba, terus hal-hal yang berkaitan dan ketentuan-ketentuan, dawabit yang berkaitan dengan riba insya Allah. Kemudian kita juga akan membahas bab tentang jual beli barang-barang ribawi. Kemudian nanti disambung dengan riba nasiah atau riba hutang piutang insya Allah ya. Maka ikhafillah yang semoga Allah muliakan, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan riba ini ya, karena
Seperti yang disampaikan, perbuatan riba ini akan menghancurkan kita dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Kemalangan yang tidak ada duanya, kesedihan yang tidak ada tandingannya ketika kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa yang kita lakukan. Salah satunya dosa perbuatan riba, ya waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita, Allah selamatkan kita, dan juga selamatkan orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita dari perbuatan riba ini. Semoga Allah jadikan kita, harta kita berkah, jadikan kehidupan kita berkah, jadikan segala yang kita lakukan adalah keberkahan, sehingga mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuah surga kelak di sisinya, insyaallah yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ya khafil yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.